kota juga bisa mati. Hai, perkenalkan, saya Muhammad Sadam, mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yang berjudul Arahan Revitalisasi Bangunan Cagar Budaya dan Bangunan Diduga Cagar Budaya di Kota Tua Senapelan, Kota Pekanbaru. Memang kota bisa mati ya? Yap, tepat sekali. Dikutip dari citasi Ibu Ira Safitri yang berjudul Perkembangan Kota Bukit Tinggi dalam Perspektif Ruang dan Budaya dari tahun 1600-an hingga tahun 2016 menyebutkan, kota merupakan organisme yang hidup dan tumbuh, bersifat dinamis, yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat itu sendiri. Tumbuh kembang suatu kota dengan kota lainnya tidak sama dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam perjalanannya, sebuah kota ada yang bertahan, berkembang, mati, bahkan ada yang hilang dalam peradaban. Sesuai dengan judul, Kota Pekanbaru merupakan salah Di sini akan memaparkan terkait dengan skripsi saya yang berjudul Pengaruhan Value Capture terhadap pembiayaan kawasan heritage Kota Lama Tangerang. Dan untuk latar belakang, fenomena itu pada awalnya dimulai dari UNESCO yang menjadikan heritage sebagai bagian dari program pembangunan dunia, yang saat ini eksistensi heritage itu dia bisa berpotensi terhadap peningkatan daya lahan di dalam kawasan dan sekitar kawasan itu sendiri. Nah, tapi pada faktanya perlindungan terhadap heritage itu sulit diimplementasikan karena adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kawasan heritage. Nah, salah satu faktornya karena heritage itu skema pembiayaannya masih bergantung kepada pemerintah pusat. Nah, sehingga pada saat kemarin juga ditarik ke flashback belakang itu pada saat terjadi COVID, maka pelestarian heritage itu sulit untuk dilakukan karena sebagian besar alokasi anggarannya dialihkan ke bidang kesehatan seperti itu. Nah, dengan fenomena tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Aulia Fajihara Jaya, kantor 10017131352 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai identifikasi perubahan lunas pada pengunjung secara ortodoks. Ini latar belakangnya adalah adanya 13% populasi dunia yang mengalami gangguan mental. Dulunya salah satu gangguan kesehatan mental yaitu loneliness dan ini juga di latar belakangnya adanya penilaian Literasi Indeks Kota Bandung di Kecamatan Batu Nunggal pada aspek tata ruang itu masih dinilai kurang, di mana salah satu indikator utamanya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Afiandro dengan NPM 10070031904. Saya dari Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Optimalisasi Pariwisata Halal Berkelanjutan Analisis Neuroscience Terhadap Potensi dan Motivasi Masyarakat di Desa Alamenda. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang, di mana penelitian ini merupakan salah satu proses dari rangkaian desentralisasi Kemendikbud skema PDUPT Dikti sebagai data pendukung untuk menyusun output Master Plan Desa Alamenda. Nah, kita berangkat dari fenomena yang terjadi di Desa Alamenda, di mana permasalahan ekosistem Desa Alamenda itu masih belum terbentuk secara jelas. Masih rendahnya respon pelaku usaha, serta minimnya sumber daya manusia yang memahami tentang konsep pariwisata halal sendiri, minimnya dukungan terkait regulasi dan administrasi pemerintah, sehingga munculnya miskonsepsi pada masyarakat terkait adanya pariwisata halal. Neuroscience sendiri ini digunakan sebagai kontrol untuk mengurangi subjektivitas dan meningkatkan validitas dalam pengukuran yang dilakukan. Nah, pengimplementasian ilmu neuroscience dalam pariwisata diharapkan dapat membantu pengembang desa dan pengelola pariwisata dalam memahami persepsi masyarakat lokal dan pemangku kepentingan pariwisata berdasarkan emosi mereka. Maka dari itu perlu adanya pendekatan kognitif untuk mengukur atensi dan motivasi sebagai landasan dalam menentukan strategi pembangunan yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha Miftah, NPM 1007003190337 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya di bawah bimbingan Ibu Profesor Dr. Hilwati Hindarsah IRMURP yang berjudul Identifikasi Potensi Bioswales dan Green Street dalam Pengendalian Banjir di Subdas Cikapundung, Daerah Tengah. Wilayah Subdas Cikapundung Daerah Tengah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang kerap dilanda banjir setiap tahunnya. Faktor penyebab terjadinya banjir di wilayah ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah terjadinya perubahan fungsi lahan terbuka hijau menjadi lahan permukiman dan lahan komersial. Yang kedua, adanya permukiman di sepanjang bantaran Sungai Cikapundung. Yang ketiga, terjadinya pengurangan daya tampung Sungai Cikapundung akibat sedimentasi dan tumpukan sampah. Berdasarkan kesepakatan di Kongres ISOCARP ke-44, implementasi Green Infrastructure dijabarkan dalam pola pemanfaatan ruang
berupa Comprehensive Ecological Security Pattern, salah satunya mengenai Flood and Stormwater Security Pattern. Upaya yang telah dilakukan oleh